Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hani Afifah, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam. NIM 19010260081. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara dispersion effect menggunakan aplikasi Photoshop. Langkah pertama yang dapat teman-teman lakukan yaitu klik file, kemudian klik open atau Ctrl O. Kemudian teman-teman bisa menyediakan gambar terlebih dahulu, teman-teman bisa download di internet. Di sini saya menggunakan gambar hitam putih. Kemudian kita lanjut untuk mengedit. Di Photoshop ada menu crop tool, ini teman-teman bisa klik, bisa menggunakan crop tool. Kemudian kita crop fotonya sampai setengah badan seperti ini. Setelah itu kita selesaikan atau kita centang. Setelah kita centang, kita lanjut menggunakan tool lainnya atau alat lainnya. Di sini ada Quick Selection Tool, teman-teman bisa klik. Sebelum Quick Selection Tool, teman-teman bisa memperbesar fotonya untuk mempermudahkan kita seleksi. Di sini teman-teman juga bisa mengubah size-nya pada bagian menu atas ini. Ini bisa diubah size-nya atau ukuran dari lingkarannya ini untuk seleksi. Kemudian teman-teman bisa seleksi gambarnya. Nah, ini kita seleksi satu persatu. Nah, untuk menghilangkan seleksi, di sini teman-teman bisa klik bagian Subtract from Selection. Tadi untuk menambahkan Add to Selection. Ini kita hilangkan seleksinya. Bisa kita hilangkan, kita rapikan. Bisa kita tambahkan. Ini serapi mungkin, diperbesar juga bisa, perbesar lagi. Ini kita hilangkan, ukurannya kita ubah, menyesuaikan teman-teman saja. Nah, kira-kira seperti ini. Bisa kita hapus seleksinya. Nah, setelah kita hapus, kita perkecil terlebih dahulu. Lanjut ke langkah berikutnya. Di bagian sini atas, menu atas ada Select and Next. Ini teman-teman klik. Setelah teman-teman klik, di bagian View Mode, ini teman-teman di bagian view-nya ini bisa pilih yang on black atau A. Di sini ada A. Kemudian lanjut di bagian output setting, teman-teman outputnya dipilih yang new layer. Klik OK. Nah, ini akan terhapus seleksinya tadi. Kemudian background ini kita hapus saja. Kita klik yes. Nah, di bagian background copy bisa kita beri nama. Ini sesuai teman-teman saja namanya. Setelah diberi nama, kemudian kita lanjut crop. Ini kita perpanjang seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita selesaikan atau klik centang di sini. Kemudian setelah sudah kita crop, lanjut ke tahap berikutnya yaitu create a new fill. Di bagian bawah itu ada menu create a new fill. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada gradient. Teman-teman pilih gradiennya yang black and white atau black, white. Setelah itu di bagian style teman-teman klik atau pilih yang radial. Setelah itu di bagian scale-nya kita tentukan 337. Nah, ini kita centang resolve sama a light wind layer. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita beri nama ini background. Enter, kemudian kita pindahkan di bagian bawah dari Suga. Setelah diseret ke bawah, kemudian ini kita duplicate yang Suga, duplicate layer. Kita beri nama, di sini kita ganti Liquify. Kita klik OK. Nah, setelah itu Liquify ini kita letakkan di bawahnya Suga seperti ini susunannya. Kemudian kita hilangkan mata yang Suga ini, hilangkan bagian matanya. Setelah itu kita klik yang bagian Liquify,
Kemudian di sini ada menu di atas filter. Di filter kita pilih Liquify atau Serve Ctrl X. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan. Nah, ini kita tunggu. Nah, di sini ada menu Forward Warp Tool atau W. Itu teman-teman bisa langsung saja klik. Nah, setelah itu ini ukurannya juga bisa menyesuaikan. Di sini ada size-nya. Nah, ini semakin besar atau semakin lebar ukuran lingkarannya. Kemudian kita bisa langsung tarik seperti ini sampai benar-benar tertarik semuanya. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Perlahan-lahan saja bisa ditarik. Ini bisa dilanjutkan. that we can keep the fire alive. Nah, setelah semuanya sudah kita forward wrap tool, kemudian bisa kita klik OK. Setelah kita klik OK, di bagian Liquify ini kita tekan sambil tekan ALT. Setelah itu di sini kita tambahkan add layer. Tambahkan di sini Liquify ALT. ALT di sini kita bisa menambahkan, oh ya, di sini add layer mask, ini ALT di bagian menu bawah. Nah, ini akan muncul hitam seperti ini, kotak hitam kecil. Setelah itu kita nyalakan ini mata yang ada di Suga. Kita nyalakan. Setelah kita nyalakan, yang di Suga ini juga kita klik. Kemudian kita tambahkan add layer mask. Ini akan membentuk kotak putih kecil. Setelah itu bisa kita lanjutkan. Kita menggunakan brush tool, menggunakan alat yang ada di Photoshop yaitu brush tool. Setelah itu kita klik history brush tool. Nah, di brush tool ini ada berbagai macam jenis brush tool. Teman-teman bisa pilih. Di sini saya pilih yang ini. Nah, di sini ada berbagai macam brush tool. Kemudian untuk ukurannya juga bisa menyesuaikan. Nah, ini kita pastikan bahwasannya di sini warnanya itu yang pertama hitam, kemudian yang bawahnya itu putih. Ini bisa kita balik. Nah, ini sudah hitam putih. Kemudian kita bisa lanjutkan. Nah, ini bisa kita beri semacam bercak-bercak seperti ini. Kita ubah ukurannya. Ini bisa kita undo. Ini ukurannya terlalu besar. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu bisa kita ubah juga posisinya dari brush tool ini dengan klik di bagian brush tool. Ini bisa kita ubah posisinya. Nah, setelah itu bisa kita atur kira-kira seperti ini. Lanjut.
ini kita klik di Liquify yang hitam. Ini bisa kita ubah warnanya, yang atas jadi putih, yang bawah jadi hitam, dan bisa kita lakukan seperti tadi, kira-kira seperti ini. Ini bisa teman-teman lanjutkan. Nah, setelah semuanya sudah seperti ini, sekiranya sudah penuh dengan brush tool, kemudian bisa kita lanjutkan di bagian Liquify ini. Kita bisa lanjutkan dengan klik di sini bagian, ini kita tunggu, sepertinya ini loading. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, sepertinya sudah. Kemudian kita klik di bagian Create New Fill. Create New Fill, kita klik kanan. Nah, di sini ada gradient map. Kita klik gradient map. Di bagian gradient map ini bisa kita beri warna. Warnanya juga menyesuaikan teman-teman. Di sini saya ingin memberikan warna orange. Nah, di sini kita beri warna orange seperti ini. Atau bisa warna apa saja. Ini bisa warna grey, juga bisa. Nah, ini bisa warna grey. Setelah kita berikan warna, kita lanjut di sini, kita seret bagian gradient map satunya. Kita seret paling atas, di atasnya juga. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini di bagian normal sini kita klik. Setelah itu kita ubah soft white. Nah, ini akan membentuk gambar baru seperti ini. Jadi ini sudah hasil editnya. Dan ini yang dinamakan dispersion effect. Nah, ini bisa kita crop untuk merapikan gambarnya. Bisa kita crop. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita selesaikan atau kita centang. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diterapkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.